Alhamdulillah bini'mati tatimmus sholihat wa bini'matihil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi pada sore hari ini di hari Rabu menjelang maghrib. Insyaallah kita akan meneruskan pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Qashasul Anbiya dijelaskan bagaimana keangkuhan kaumnya Nabi Nuh, ya. Disebutkan dengan perkataan ketika keangkuhan merata pada sebuah kaum, sedangkan hujah sudah tegak kepada mereka, tak hanya sekali, bahkan bisa ratusan kali, malam dan siang sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan, namun tidak menghasilkan melainkan sedikit sekali yang beriman. Ini menunjukkan jauhnya mereka dari rahmat dan semakin dekat dengan azab. Inilah yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kekufuran dan kesombongan berujung kebinasaan. Nah itu ya. Jadi yang dijelaskan atau yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam penjelasannya, ya, di dalam Qashasul Anbiya ini menunjukkan bagaimana walaupun dakwahnya Nabi Nuh itu ya adalah siang dan malam, ya, malam dan siang, ya, laila wa nahara. Kemudian juga karena keangkuhan mereka ya tidak berhasil, ya. Tidak berhasil dakwah Nabi Nuh. Dan apa yang dilakukannya tentunya hanya sedikit yang beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh, ya. Seetik, ya, seetik, Pak. Bayangkan ya, kalaulah sakir ya gitu ya, di dakwahan yang beriman sedikit, ya gitu. Terus kelurahan acan gitu ya. Gitu. Ya, inilah yang dialami oleh Nabi Nuh, ya. Jangankan kelurahan, ya gitu. Untuk sealamat satu desa saja itu, ya, satu desa aja itu sulitnya minta ampun. Itulah dakwahnya Nabi Nuh, ya. Ya sudah maksimal, ya gitu. Maka inilah baru yang disebut orang sudah berupaya, ya, berikhtiar, ya,
ya sisanya tawakal, pasrah gitu ya. Nah itu ya. Dan jangan pernah berhenti ketika adanya kegagalan ya gitu. Karena kegagalan apa Pak? Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda ya. Tapi kalau ujung-ujungnya ya untuk kaum Nabi Nuh itu ya Nuhnya di sini sudah berdakwah secara optimal, adapun yang sedikit itu ya itulah hasilnya gitu ya gitu. Seseorang seringkali ya sudah maksimal upaya, cara, metode dan sebagainya, tapi ya hasilnya terkadang di luar nalar ya gitu. Nah itu ya. Nah tadi kita sudah mencoblos ya gitu. Kumaha hasilnya Pak? Apakah sesuai dengan keinginan atau tidak? Kalau jauh dari keinginan kita ya sudah. Dan tugas kita mah hanyalah bagaimana memilih, hasilnya semoga Allah berikan yang terbaik. Tah eta ya gitu. Tong seueur omongan Pak gitu. Oh iya mah bakal kieu bakal kitu tanya ada terus kieu ya gitu. Terus nonton Pak tadi di foto non. Saya mah nonton sedang istri itunya gitu. Ningali teh asa adon tunduh Pak. Tunduh. Nah, ningali teh asa hitungan gitu. Di fotonya ada judulnya ge fotnya. Fot kan foto hitungannya hitungan. Ningali teh asa ya. 2 jam eta Pak. Video nanya 2 jamnya gitu. Pengajian 2 jam mah tunduh Pak. Ya, dirty pot 2 jam tertunduh. Ajal ya main cerang we gitunya. Tinggal asli gitu gitu bakal aya kecurangan gitu ya gitu gitu ya kumaha gitunya gitu ya itu mah ya perkiraan lah gitu ya gitu dan belum apa ya memang ada fakta yang dijelaskan tuh ya gitu tapi kan memang sekarang masihnya quick count-nya gitu gitu ya kembali lagi gitu ya kita hanya bisa berikhtiar ya sungguh dalam tawakal pasrahkan hasilnya gitu gitu simpelnya tong seueur cariosan gitu ya ini saya baca tuh ya di sebuah grup tuh ya yuk curang gitu ya nah terus kumahanya asa asa beuki ya gitu lah gitu ya ngebahas gitu teh gitu kita sudah serahkan kepada Allah doakan yang terbaik doakan yang terpilih hari ini itu yang terbaik itu ya gitu yang akan memberikan kepada kita ketentraman ya gitu tong seueur cariosan wae Pak gitu nah itu ya kayak ini lah kadang ya itu memang sulit atau memang inilah kalau sudah
seseorang kadang gitu ya gitu. Kemarin kan di waktu di kapan tuh siapa lagi tuh ya, Musker itu ya, Musker di Arisalah tuh ya, saya pernah di sana juga. Di dekat Arisalah katanya di nanti Singhaina nanti bahasa nanti aduh tapal saya kerap dijelaskan ya ke Ustadz Andri itu ya gitu. Jadi jangan bergantung pada capresnya, Pak. Jangan bergantung pada capres, jangan bergantung pada caleg gitu. Da kajian caleg capres itu udah manusia, Pak. Kalau kita bergantung pada capres dan caleg, mah Pak? Musrik tah gitunya. Musrik tuh kan. Wah, ya terpilih euy si euy. Ya, jadi ya gitunya. Bisa jadi kieu tah kan. Jadi bergantung pada caleg itu nama mudarat nate di caleg gitu. Atau mudarat nama di presiden gitu tah. Ya kadeknya. Nah, gitu. Udah Pak, jangan banyak kita mengeluh ini itu, kita doakan saja yang terbaik, itu aja, simpel gitu ya. Nah itu ya, ini sama kita dengan Nabi Nuh itu ya. Nuh sudah dakwah gitu ya, dakwah agar tauhid ya gitu, agar bertauhid ya, hasilnya sedikit nah gitu kan gitu ya, sudah gitu. Dan tugasnya emang berdakwah, hasilnya serahkan pada Allah gitu. Kan simpel Islamanya gitu. Ya, tong dipikiran teuing gitu nya. Gitu. Kalaupun ada kecurangan atau ada tindak kejahatan, ya Allah yang membalasnya. Kan wah gitunya. Orang mah lain tugasna menjelek-jelekan, bukan, Pak. Kan weda Allah nu ngabalas oge. Allah yang akan buktikan. Tau simpel gitulah katanya. Gitu. Pribadi para nabi mah tuh luar biasa, apalagi dari nanti pribadi yang Nabi Muhammadnya. Para nabi, ya, para nabi dari Nuh sampai ya yang dari Rasul lah. Kan nabi, kalau Nabi Adam ya kan hanya nabi saja ya, tidak jadi rasul ya, Nabi Adam mah. Semua itu ya mengikuti dakwah tauhid Nabi Adam, cuman yang ada keingkaran itu karena apa? Hawa nafsu ya gitu. Itu ya karena masalah cinta teh ya, ternyata ya. Salah Qabil dan Habil teh ya gitunya gitu. Ya gitu. Kalau keingkaran di zaman Nabi Nuh dan seterusnya itu kan karena syirikan, tak baru ini gitu. Nah, kalau pribadinya Nabi Muhammad tidak mudah akan kejelekan, Pak. Wasbir, sabar ya gitu lah gitunya. Nah gitu. Dengan billah ya. Wa ma sabruka illa billah, tak ya tak. Sabaran yang hanyalah kepada Allah tuh. Nah gitu. Wala tahzan alaihim. Nah, itu udah terhafalnya ayatnya. Itu sering dibaca ke saya gitu ya. Berjamaah mah itu. Janganlah engkau bersedih atas mereka gitu. Gitu simpel kan? Gitu ya, gitu. Nah, ini kisahnya sebenarnya agak panjang nih ya. Tapi saya bacakan sedikit aja ya, yang berkenaan hari ini, mungkin yang bisa saya sampaikan nanti kita sambung di kesempatan berikutnya ya. Di Al-A'raf ayat 59 Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Dengan kalimat yang singkat tersebut, Nabi Nuh meletakkan hakikat ketuhanan kepada kaumnya dan hakikat hari kebangkitan. Di sana hanya ada satu pencipta yang berhak disembah. Itu siapa? Allah ya. Kan itu jelasnya di situ. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah. Allahnya. Ada perkataannya gitu. Allah yang berhak satu-satunya disembah. Di sana terdapat juga tentang penjelasan kematian, kemudian kebangkitan, kemudian hari kiamat. Hari yang besar, di dalamnya terdapat siksaan yang besar. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa setan telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki dan menganugerahi akal kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh kekhusyuan. Ya. Dakwah Nabi Nuh cukup mengguncangkan jiwa mereka. Laksana tembok yang akan roboh, yang saat itu di situ ada seorang yang tertidur dan engkau menggoyang-goyangkan tubuhnya agar ia bangun. Barangkali ia akan takut dan ia marah meskipun engkau bertujuan untuk menyelamatkannya ya gitu. Nah, setelah mendengar dakwah Nabi Nuh, kaumnya terpecah jadi dua kelompok. Ada kelompok orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang menderita, ya, orang-orang duafa lah gitu sebutannya, di mana mereka merasa dilindungi dengan dakwahnya Nabi Nuh. Itu ya orang-orang fakir namanya gitu. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya, orang kuat, orang-orang hebat lah gitu, dan para penguasa di mana mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh dengan penuh keraguan. Aduh. Artinya ini ya orang-orang yang kaya ya, insyaallah. Bahkan ketika mereka mempunyai kesempatan, mereka mulai melancarkan serangan untuk melawan Nabi Nuh. Mula-mula mereka menuduh bahwa Nabi Nuh adalah manusia biasa seperti mereka gitu. Bisa dilihat surah Hud ayat 27. Faqalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaron mislana. Ya. Maka berkatalah pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami. Itu ya surah Hud. Jadi kamu tidak nganjelmi biasa itulah gitu. Kenan kikituan tah gitulah bahasananya gitulah gitunya. Bahasana gitu. Sahur pemimpin ini gitulah gitu. Kenan kamu teh gitunya. Anjeun teh ngajarkeun ka kami gitunya. Da anjeun teh dengan jalmi kul jamil biasa tah gitu ya gitu. Rasanya gitulah gitu. Kamu itu cuman orang biasa, ngapain ngajarin ke saya? Kan gitu kan, saya sombong gitu, sombong natanya. Nah gitu. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, masyarakat yang menentang dakwahnya adalah para pembesar dari kaumnya. Mereka dikatakan al-mala karena mereka seringkali berkata, misalnya mereka berkata kepada Nabi Nuh, ya, wahai Nuh, engkau cuma manusia biasa.
Padahal Nabi Nuh mengatakan bahwa ia memang manusia biasa. Betul, memang manusia biasa. Tapi Allah mengutus seorang rasul dari manusia ke bumi karena bumi dihuni oleh siapa? Oleh manusia katanya gitu. Seandainya bumi dihuni oleh para malaikat, ya ini saya rasulnya dari malaikat gitu ya gitu. Tapi kan dihuni oleh siapa? Manusia gitu ya. Itu bilasani qaumihi ya. Kaumnya manusia ya ku manusia deui gitu ya gitu. Nah itu kalau kaumnya malaikatnya ku malaikat deui gitu. Rasulna gitu. Tapi itulah ketika kesombongan ya. Yang nantinya kesombongan para pembesarnya itu ya dan para pengikut dari pembesar ini berakhir malapetaka ya gitu. Nah, ini sebenarnya masih panjang nih ya. Nah, lanjutannya gini. Penguasa menganggap bahwa dakwah Nabi Nuh akan mati dengan sendirinya ya. Namun ketika mereka melihat bahwa dakwah Nabi Nuh ini menarik perhatian orang-orang fakir, orang-orang lemah, pekerja-pekerja sederhana, mereka mulai menyerang Nabi Nuh dari sisi ini. Mereka menyerangnya melalui pengikutnya dan mereka berkata kepadanya, tiada orang-orang yang mengikutimu selain orang-orang yang fakir, lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang gitulah gitu ya. Gitu ya. Jadi terus saya gitu, dicerca gitu ya gitu. Nah itu paling yang bisa dijelaskan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Baik, itu saja dulu. Insya Allah dilanjut lagi ya. Barakallahu fikum walafu minkum. Aku lu kalau hada wa astaghfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.